Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayunis Dahara dengan NIM 2025520024. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari pada semester 2, yaitu ada array satu dimensi, operasi array satu dimensi, array dua dimensi, operasi array dua dimensi, record, array of record, dan yang terakhir ada file text. Yang pertama ada array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data yang memiliki tipe yang sama di dalam satu variabel. Setiap data memiliki satu indeks yang digunakan untuk mengakses nilainya. Pada bagian deklarasi terlihat bahwa saya membuat sebuah array bernama nilai yang memiliki 5 elemen bertipe integer. Selanjutnya pada proses mengisi data digunakan perulangan for dari indeks 0 sampai 4. Tujuannya agar saya dapat memasukkan nilai ke setiap elemen array tanpa harus menuliskan perintah input satu persatu. Setelah data selesai di-input, data ditampilkan kembali menggunakan perulangan yang sama sehingga seluruh isi array dapat ditampilkan secara berurutan. Selanjutnya ada operasi array satu dimensi. Setelah memahami cara membuat array, selanjutnya saya mempelajari operasi pada array satu dimensi. Operasi pertama adalah sorting atau pengurutan data. Pada pseudocode terdapat dua buah perulangan yaitu variabel i dan j. Variabel i digunakan untuk menentukan posisi data akan dicek, sedangkan j digunakan untuk membandingkan data setelahnya. Apabila nilai pada indeks i lebih besar daripada nilai indeks J, maka kedua nilai tersebut ditukar. Sebagai contoh, terdapat data 25, 10, 40, 15, dan 30. Pertama, angka 25 dibandingkan dengan angka 10. Karena 25 lebih besar, maka keduanya akan ditukar sehingga menjadi 10, 25, 40, 15, 30. Operasi ini terus dilakukan hingga hasil akhirnya menjadi 10, 15, 25, 30, dan 40. Operasi yang kedua adalah searching atau pencarian data. Misalnya kita ingin mencari angka 25, program akan membandingkan setiap elemen satu persatu, mulai dari indeks pertama. Ketika ditemukan nilai yang sama, maka program akan menampilkan informasi bahwa data berhasil ditemukan. Metode ini disebut linear search karena pencarian dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada array dua dimensi. Berbeda dengan array satu dimensi, array dua dimensi memiliki dua indeks yaitu baris dan kolom, sehingga bentuknya menyerupai tabel atau matriks. Pada contoh ini dibuat array berukuran 3x3 untuk mengisi data digunakan dua buah perulangan yang saling bersarang atau nested loop. Perulangan pertama digunakan untuk berpindah antar baris, sedangkan perulangan kedua digunakan untuk berpindah antar kolom. Cara menampilkan data juga menggunakan dua buah perulangan sehingga sebuah elemen matriks dapat ditampilkan satu persatu. Selanjutnya ada operasi array dua dimensi. Operasi pertama pada array dua dimensi adalah penjumlahan matriks. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen yang berada pada posisi yang sama. Misalnya, elemen pada baris pertama, kolom pertama pada matriks A dijumlahkan dengan elemen pada posisi yang sama pada matriks B. Kemudian hasil disimpan ke matriks hasil. Operasi kedua adalah perkalian matriks. Pada algoritma ini terdapat tiga buah perulangan yaitu I, J, dan K. Variabel I digunakan untuk menentukan baris. Variabel J menentukan kolom, sedangkan variabel K digunakan untuk menghitung hasil perkalian setiap baris dan kolom. Nilai hasil perkalian harus dijumlahkan hingga diperoleh satu elemen matriks hasil. Proses tersebut diulang sampai seluruh elemen matriks selesai dihitung. Materi selanjutnya adalah record. Jika array hanya dapat menyimpan data dengan tipe data yang sama, maka record digunakan untuk menyimpan beberapa data yang memiliki tipe berbeda dalam satu kelompok. Pada contoh ini terdapat record mahasiswa yang memiliki tiga file, yaitu nama bertipe string, NIM bertipe data string juga, dan umur bertipe data integer. Setelah record dibuat, setiap file diisi menggunakan perintah input, kemudian seluruh data dapat ditampilkan kembali menggunakan perintah write. Dengan record, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Slide selanjutnya adalah array of record. Array of record merupakan gabungan antara array dan record. Artinya, setiap elemen
array berisi satu record. Pada contoh ini dibuat array yang dapat menyimpan data 30 mahasiswa. Data setiap mahasiswa seperti nama, NIM, dan umur dimasukkan menggunakan perulangan. Setelah semua data selesai diinput, seluruh data mahasiswa dapat ditampilkan kembali menggunakan perulangan yang sama. Struktur ini dapat digunakan sangat berguna ketika kita ingin menyimpan banyak data dengan format yang sama, misalnya data mahasiswa dengan satu kelas. Selanjutnya ada file text. File text digunakan untuk menyimpan data permanen sehingga data tidak hilang ketika program ditutup. Pada proses menulis file, langkah pertama adalah membuka file dengan nama data.txt. Setelah file terbuka, data seperti nama, NIM dapat dituliskan ke dalam file. Setelah selesai, file harus ditutup, data benar-benar tersimpan. Sedangkan untuk membaca file, program membuka file terlebih dahulu. Kemudian membaca isi file satu persatu hingga mencapai akhir file atau end of file. Setelah itu, file kembali ditutup. Dengan adanya file text dapat digunakan kembali ketika program dijalankan pada waktu yang berbeda. Sebagai kesimpulan, pada materi semester ini kita mempelajari berbagai struktur data dasar dalam pemrograman. Seperti array digunakan untuk menyimpan data yang memiliki tipe data yang sama, record digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki tipe berbeda, array of record merupakan gabungan keduanya sehingga mampu menyimpan banyak record. Selain itu, file text digunakan untuk menyimpan data secara permanen agar dapat digunakan kembali pada saat program dijalankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.